Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Rani Filota, Gilang Wirawan Wasis, dan Arif Rahman Hakim. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang mengenai Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Selanjutnya adalah bab 2 pembahasan. Definisi Badan Pengelola Keuangan Haji. Badan Pengelola Keuangan Haji disingkat dengan BPKH. BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan keuangan haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. B. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Pengelolaan dana haji di Indonesia telah mengalami perkembangan hingga akhirnya dikelola oleh BPKH. Pada awalnya dana haji yang terkumpul dikelola secara langsung oleh Kementerian Agama berdasarkan UUD nomor 17 tahun 1999. Namun dengan hal tersebut menimbulkan tantangan berupa cakupan tanggung jawab yang terlalu luas dan kemampuan pengelolaan yang belum mumpuni. Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, pihak pengelola dana abadi umat DAU diubah dari Kementerian Agama menjadi PPDAU dengan diawasi Komisi Pengawas Haji Indonesia KPH berdasarkan UU nomor 13 tahun 2008. BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan keuangan haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat nirlaba, transparan, dan akuntabel. C. Fungsi dan kewajiban yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. 1. Fungsi yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji dalam melaksanakan tugasnya. BPKH menyelenggarakan fungsi pasal 23 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang A. Perencanaan, penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. B. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. C. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji. Dan D. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pembangunan, dan pengeluaran keuangan haji. 2. Kewajiban oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH antara lain Pasal 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. A. Mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji
dan kemaslahatan umat Islam. B. Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangan secara berkala setiap 6 bulan. C. Memberikan informasi kepada jamaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan atau BPIH khusus melalui rekening virtual setiap jamaah haji. D. Melakukan pembukaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. E. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan uang haji secara berkala setiap 6 bulan kepada Menteri dan DPR. F. Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan atau BPIH khusus secara berkala ke rekening virtual setiap jamaah haji. Dan G. Mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan atau BPIH khusus dari penetapan BPIH dan atau BPIH khusus tahun berjalan kepada jamaah haji 4. D. Visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Haji. 1. Visi Badan Pengelola Keuangan Haji. Visi BPKH adalah menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat. 2. Misi Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut adalah misi BPKH. 1. Membangun kepercayaan BPKH melalui sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan modern. 2. Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas pengelolaan keuangan haji melalui kerjasama strategis. 3. Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan likuiditas. 4. Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dengan profesional. 5. Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Tujuan utama dibentuknya BPKH adalah untuk mengelola dana haji yang ada di Indonesia dan mampu memberikan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia. BPKH bertugas untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 3, tujuan pengelolaan keuangan haji adalah: A. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. B. Rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH. C. Manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, BPKH diwajibkan untuk: A. Mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam. B. Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangan secara berkala setiap 6 bulan. C. Memberikan informasi kepada jamaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan atau BPIH khusus melalui rekening virtual setiap jamaah haji. D. Melakukan pembukaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. E. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji secara berkala setiap 6 bulan kepada Menteri terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya penutup. Badan Pengelola Keuangan Haji, disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.